Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu dan bermuajahah di Masjid Sa'adatul Muslimin untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mempelajari apa yang dibutuhkan oleh kita semua terkait dengan keislaman. Tadi pengurus masjid, ketua masjid menyampaikan betapa ajaran agama Islam ini adalah agama yang melakukan dialog panjang dengan peradaban kemanusiaan. Agama ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, bertemu dengan jutaan manusia, melakukan dialog dengan berbagai macam budaya. Bapak Ibu bisa bayangkan, Islam yang bermula dari kota Mekah kemudian bergeser ke Madinah. Hari ini Islam ada hampir di seluruh pelosok dunia, bertemu dengan aturan, berhadapan dengan kebiasaan yang tentu jauh berbeda antara yang satu dengan lainnya, antara zaman ini dengan kemarin, dan yang kemarin dengan masa yang akan datang. Tetapi uniknya, agama Islam itu akan selalu hadir. Agama Islam itu mampu menjawab apapun yang dihadapi oleh umat manusia, karena agama ini memiliki spesifikasi. Artinya dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk memiliki kemampuan berjalan dan berakselerasi dengan zaman. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami ajaran ini, kita akan mengerti bahwa seperti yang disampaikan oleh ketua masjid tadi, agama ini adalah agama yang menghidupkan akal. Agama ini yang memberi ruang yang seimbang dan proporsional antara wahyu dengan akal. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang menjadi mukjizat Rasulullah, yang paling diingat oleh manusia terhadap Rasulullah, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan menghidupkan akal. Sementara boleh jadi apa yang kita ingat dari Nabi selain Nabi Muhammad itu mungkin tidak menghidupkan akal dan logika. Misalnya, kalau saya ditanya apa yang paling diingat dari Nabi Ibrahim, maka jawabannya yang paling saya ingat dari Nabi Ibrahim itu nabi yang tidak mempan dibakar. Tentunya memiliki kemampuan agar api yang panas terasa dingin, agar api yang membakar menjadi keselamatan. Itu pasti di luar logika manusia. Manusia memahami bahwa api itu panas dan membakar, tetapi di tangan Nabi Ibrahim itu menjadi bardan wasalaman. Tentu ini di luar penghidupan tentang apa ini? Akal secara umum. Nabi Musa misalnya,
Kalau diingat Nabi Musa itu apanya? Kan yang tampil bukan lagi ajaran Tauratnya, tetapi tongkatnya. Tongkat itu kalau dipukulkan ke laut, itu jadi infrastruktur, Pak. Itu kalau tongkat itu ketemu, persoalan MBG selesai itu dalam waktu 5 menit. Tuh, asal mau bangun SPPJ, itu tinggal ambil tongkat saja, dipukulkan itu. Itu jadi semuanya itu. Nabi Isa alaihi salam misalnya, tangan beliau itu tangan yang penuh dengan mukjizat. Makanya di Quran Nabi Isa itu disebut Al-Masih, karena tangannya itu kalau sudah ngusap itu luar biasa. Penyakit apapun itu pasti akan apa ini? Sehat. Jangankan yang sakit, yang mati diusap sama Nabi Isa itu langsung hidup sehat seperti sedia kala. Kita bayangin, Pak, kalau mukjizat itu, ilmu itu yang diwariskan oleh Nabi Isa kepada umatnya, kan kita ngaji dari kecil, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Yang saya warisi dari Rasulullah itu Quran. Yang saya warisi dari Rasulullah itu hadis. Bayangkan kalau yang saya warisi dari Nabi Isa itu adalah kemampuan menyembuhkan melalui tangan saya. Kira-kira saya datang ke Masjid Sa'adatul Muslimin, ini disuruh pengajian apa nyembur orang, Pak? Saya yakin asal saya datang ke sini tidak disuruh ngaji. Bapak baris satu-satu atau saya buka kamar di dalam, buka praktek ini. Semua orang akan apa ini? Curhat. Saya sakit ini, saya merasa begini, kan itu yang terjadi. Tetapi kita dalam Islam yang dikedepankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu, Pak. Coba lihat pesan agama pertama kali itu wahyu turun, itu bunyinya Iqra. Nanti sepaket Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu nanti paket yang kedua, Jibril turun kedua kali. Itu bertemu dengan Rasulullah membawa wahyu, bunyinya nun wal qalami wa ma yasturun. Pesan agama itu seolah-olah yang pertama Iqra baca, yang kedua al-qalamu nulis. Karena dengan membaca dan menulis maka orang itu akan mampu memimpin peradaban. Persoalan kita itu kan sedikitnya bacaan. Bacaan kita, baja itu baru bisa jadi pisau. Bacaan orang Amerika di pabrik Boeing di Seattle itu besi bisa terbang, Pak. Itu kalau kita lihat persoalannya di mana? Itu persoalan bacaan saja. Ilmu pertanian yang kita baca itu hanya bisa mendatangkan buah pada musimnya. Ilmu pertanian yang dibaca orang Thailand itu bisa melahirkan buah itu semau dia. Kapan ini bisa dipanen, kapan ini bisa dipetik, itu dilakukan intervensi menggunakan literasi keilmuan. Maka agama ini menarik, Pak. Agama ini selalu berpesan Iqra. Nanti kalau sudah Iqra, baca, maka agama itu akan hidup. Makanya ini dalam waktu yang tidak panjang sebagai muqaddimah, pentingnya kita ngaji itu karena kita nanti akan paham terhadap agama. Itu ada kontribusi wahyu, tapi di situ juga ada kontribusi akal. Lihat. Mayoritas hukum yang kita kerjakan itu sejatinya tidak kita dapatkan langsung dari Quran dan hadis. Salat subuh tadi itu, salat subuh yang semua orang pasti sama, tidak ada yang berbeda, itu cuma 3 hal, Pak. Ya, yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua salam, yang ketiga rokaatnya. Nih, jadi Bapak kalau ketemu orang di mana-mana, salat subuhnya yang pasti sama dengan saya itu adalah yang pertama takbiratul ihram,
dengan gerakan yang seirama kayak ruku, iktidal, ya, itu gerakan secara umum itu sama. Pengakhirannya sama, salamnya. Yang ketiga, jumlah rokaatnya itu nggak pakai mazhab. Bapak jangan tanya sama saya, sholat subuh menurut Imam Syafi'i berapa rokaat? Itu banyak pinternya tapi banyak bodohnya, Pak. Yang kenapa? Karena rokaat subuh itu tidak menggunakan yang namanya apa ini? Mazhab. Tapi setelah takbiratul ihram sampai sebelum salam itu sejatinya panduan langsung dari Nabi itu tidak jelas, Pak. Nabi itu kan ketika sholat itu cuma ngomong shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat ya tiru saja sholatnya saya. Persoalannya ada dua. Yang pertama, ketika Nabi sholat, Nabi tidak menjelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak menjelaskan Nabi. Nabi itu takbiratul ihram, baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, semuanya dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi Nabi itu tidak pernah langsung menulis kayak kita belajar fikih hari ini, rukun sholat apa saja, nggak ada itu. Nabi cuma mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Fatihahnya dicontohkan, rukunya semuanya dicontohkan. Nanti Bapak, ketika kita ingin mendapatkan konsep ideal sholat, itu sebetulnya pakai apa itu? Ilmu. Contoh misalnya, kita tahu sholat itu isinya doa, sholat itu isinya qiraatul Quran, sholat itu isinya tasbih, dan semua yang berkaitan dengan ini, itu intinya sholat. Tapi mana yang boleh dibaca pada gerakan ini, mana yang tidak boleh dibaca pada gerakan itu guidance-nya, petunjuk jelasnya dari Rasulullah itu tidak ada. Ya. Jadi Bapak nanti tahu sholat yang baik, itu karena ngaji, Pak. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran itu bagus, Pak. Bagus. Tidak ada yang bilang baca Quran itu jelek, tuh tidak ada, kecuali orang yang tidak beriman. Baca Quran itu bagus. Baca Quran itu pahalanya besar. Baca Quran itu didorong oleh agama. Tapi nanti ketika sholat, ada tempat yang kalau Bapak baca Quran itu sama ulama tidak dianggap baik, tapi justru makruh. Apa contohnya? Misalnya baca Quran ketika ruku. Nih, jadi kalau ruku nih, terus Bapak baca Quran, itu bukan soleh, Pak. Kurang ngaji gitu loh. Kalau mau baca Quran tuh sekarang nih, lagi bengong-bengong habis subuh, nungguin pagi, ndak punya kerjaan, baca Quran. Kalau di dalam sholat mau baca Quran, tadi Pak, tempatnya setelah baca Al-Fatihah, Fatihahnya selesai, amin. Setelah itu Bapak mau baca Quran, mau panjang, setengah panjang, pendek, itu dibebaskan. Mau satu surah, mau dua surah, mau apa saja, selama itu bagian dari Quran, itu boleh dibaca. Tapi nanti kalau Bapak ruku, ya, baca Al-Baqarah, Pak. Itu bukan soleh, cari masalah gitu loh ya. Sudah tahu encok waktu ruku baca apa ini? Al-Baqarah, tidak itu, Pak. Nah, ini yang kita katakan keseimbangan antara wahyu dengan apa ini? Akal. Wahyu itu dalam banyak hal itu tidak memberi keputusan hukum. Makanya kalau kita lihat, hukum itu dikaitkan mazhab, Pak, tidak dikaitkan Islam. Ya, coba lihat ya. Jadi jangan kemudian orang itu nanti secara semena-mena itu tidak bisa membedakan mana syariat, mana fikih, mana Quran, mana pemahaman orang terhadap apa ini Quran. Itu nanti beda-beda, Pak. Misalnya inilah yang paling masyhur di kalangan masyarakat sampai hari ini, itu menyentuh perempuan kan, Pak. Ada orang tanya sama saya, pertanyaannya juga harus hati-hati. Dia tanya sama saya, Gus, apa hukumnya saya megang istrinya sendiri? Itu yang dibahas dalam fikih. Kalau megang istri orang, itu bukan hukum fikih, Pak, itu hukum kemasyarakatan. Kalau ada orang, Pak, apa hukumnya saya megang istri orang? Ditempelin sama suaminya. Kenapa? Karena bukan istrimu yang dipegang.
Yang dalam fikih itu kalau ada suami bersentuhan dengan apa ini? Dengan istri. Bapak tanya sama saya, hukum Islamnya apa, Pak? Saya repot jawabnya. Karena Quran itu tidak pernah jawab. Megang dan bersentuhan dengan perempuan itu batal atau tidak batal, itu Quran nggak pernah ngomong. Yang ngomong itu siapa? Imam Abu Hanifah. Yang ngomong itu siapa? Imam Malik. Yang ngomong itu siapa? Imam Syafi'i. Yang ngomong itu siapa? Imam Ahmad. Yang ngomong itu siapa? Mungkin Imam Masjid Sa'adatul Muslimin. Kalau Bapak tanya sama beliau, kan bisa jadi, Pak. Islamnya ini. Jadi kalau nanti Bapak ngelihat hukum kayak gini, itu akan melihat keindahan Islam, Pak. Keindahan Islam itu, Islam akan memberi apa ini? Ini wahyu, Anda tidak boleh bantah ini. Tapi yang ini namanya akal, namanya ilmu, orang boleh berbeda pandangan. Contohnya apa? Ayat Quran dengan hadis nih, kalau kita kumpulkan, yang baca orang alim, itu pahamnya beda-beda, Pak. Contohnya, berkaitan dengan tadi itu, bersentuhan antara laki-laki dengan apa ini? Perempuan. Ayat Qur'annya kan cuma satu, Pak. Bunyinya au lamastumun nisa. Ayatnya cuma satu. Lamastumun nisa. Qiraah yang 6 baca panjang pakai lam alif mat tabi'i, lamastumun nisa. Imam Hamzah Az-Zayyad bacanya pendek. Au lamastumun nisa. Nanti setiap ulama membaca ayat ini itu pahamnya beda-beda karena ilmu yang dipakai untuk memahami ayat ini beda-beda. Yang pertama misalnya Imam Abu Hanifah ini yang berfatwa bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan sekalipun mendatangkan syahwat yang menggebu-gebu, selama tidak terjadi persetubuhan maka hukumnya tidak batal. Ditanya tentu sama muridnya, kok guru berfatwa kayak begini? Oh iya, karena saya menggunakan ilmu balaghah. Dalam bahasa Arab, lamastum itu dari lamasa yulamisu. Ilmu sorofnya namanya mufa'alah. Mufa'alah itu interaksi antara kedua pihak, itu dipakai bahasa yang sopan dalam bahasa Arab itu untuk mengganti makna bersetubuh. Maka pendekatan Imam Abu Hanifah dengan bahasa Arab aspek balaghahnya mengatakan ini batal kalau bersetubuh. Kalau tidak bersetubuh itu tidak batal. Kata Imam Abu Hanifah didukung hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu hadis ini cuma bisa kita pelajari, Pak. Tidak bisa kita nikmati karena istri kita cuma satu, Pak, ya. Jadi Aisyah ini satu malam iftaqattu Rasulullah. Saya ini kehilangan Rasulullah di ranjang. Padahal malam itu malam giliran saya. Maka Aisyah itu punya apa ini? Buruk sangka. Jangan-jangan Nabi ini pindah ke rumah yang lain. Iftaqattu Rasulullah. Karena beliaunya tidur, belum kembali pulih kesadarannya. Maka untuk nyari Rasulullah itu pakai tangannya. Matanya tidak kelihatan, listriknya tidak ada zaman itu. Maka tangannya itu bergerak-gerak. Ini suami saya kemana ya? Ketemu nih, pet. Begitu ketemu, oh ada, nggak pergi. Buka matanya Aisyah, wa huwa sajidun. Rasulullah ternyata sedang apa ini? Sujud. Itu Aisyah sama Muhammad di Madinah, ya. Kalau Aisyah sama Muhammad di Halim, itu suaminya hilang ke tukang kopi, Pak. Suruh kejar itu Aisyahnya. Ini Rasulullahnya. Ini tahu-tahu kata Aisyah, wa huwa sajidun. Kata Imam Abu Hanifah, hadis itu bilang tangannya Aisyah meraba-raba dan bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan apa ini? Sujud. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah batal sholatnya dan melakukan tajdid, pengulangan terhadap wudhu. Maka kata Imam Abu Hanifah, ayat ini ditopang dengan hadis ini mendukung pendapat saya yang mengatakan bahwa bersentuhan
bersentuhan dengan perempuan senikmat apapun, selama tidak bersetubuh, itu tidak batal wudunya. Selesai, Pak. Imam yang kedua lain lagi ilmunya ini. Imam Malik. Kata Imam Malik, yang batal itu ya bersentuhan. Tapi bersentuhan yang mengandung apa ini? Syahwat. Tanpa melihat siapa lamis yang menyentuh, siapa malmusnya yang disentuh. Mau yang nyentuh muda, yang disentuh lebih muda, yang menyentuh jamaah masjid sini umur 30, yang disentuh cewek 19 tahun, ya kata Imam Malik. Atau dibalik, yang menyentuh laki-laki muda 20 tahun, yang disentuh perempuan tua 70 tahun. Kata Imam Malik, saya tidak ada urusan. Mau cantik, jelek, keriput, kenceng, mulus, muda, tua, tidak ada urusan. Urusannya apa nih parameternya? Kapan bersentuhannya batal? Kata Imam Malik, bersentuhannya batal kalau mengandung apa itu? Syahwat. Dari mana Imam Malik kok bisa yang batal itu yang pakai syahwat? Ayatnya sama, hadisnya sama. Kata Imam Malik, au lamastumun nisa. Al-lamsu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar menyentuh, tapi ada makna meminta. Makanya hadis cari ilmu itu ada bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa yaltamis itu? Yatlub. Orang yang melangkahkan kakinya kayak bapak nih jalan dari rumah ke masjid ini, salaka tariqan yaltamis. Al-lamsu ini kata Imam Malik, al-lamsu itu ada makna tolak. Maka ketika ayat ini berkatakan aula mastumun nisa, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, itu yang diminta apa? Kata Imam Malik pasti syahwat, bukan yang lain. Kan tidak ada toh orang saya tanya, bapak kenapa bapak nikah? Saya ini nikah Gus supaya ada yang nyuciin. Kalau nikah sekedar ada yang nyuciin, nikah aja sama laundry, ya kan? Lebih bersih Pak daripada istri bapak. Oh, saya nikah supaya ada yang masakin. Nikah sama pagi sore lebih hebat Pak. Begitu kita duduk kan beda Pak. Bapak duduk nih depan istri bapak, ya makan apa yang dia masak. Tapi bapak duduk di depan simpang raya Pak. Semua yang bapak ini ya kan enakan kawin sama simpang raya daripada sama istri. Artinya apa? Saya dengan istri saya itu banyak butuhnya. Tapi apa yang saya butuhkan dari istri saya itu banyak yang bisa dilakukan oleh orang selain istri saya kecuali syahwat ini. Maka kata Imam Malik, yang namanya lamastumun nisa, bersentuhan asal mendatangkan syahwat. Ya sudah. Ayatnya sama, putusan hukumnya beda, bisa ekstrim lagi. Kata Imam Malik, yang penting ada syahwatnya. Saya dulu Pak, itu agak-agak sulit untuk percaya. Ya, bagaimana mungkin ada orang muda sentuhan dengan orang tua terus mendatangkan syahwat. Dulu saya itu secara fikih iskal, ini pandangan Imam Malik ini tidak sesuai fakta, karena buat saya itu lebih bagus kriterianya itu usia. Ya, anggap aja lah kalau 70 tahun ke atas yang disentuh itu sudah tidak ada syahwatnya, kan gitu kan. Tapi kalau 50 tahun ke bawah itu mestinya batal. Dulu saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pandangan Imam Malik. Sampai saya ketemu teman saya. Lihat nih, fikih itu kadang-kadang belajar dari teman. Ya, saya punya teman Pak di SD dulu, nakalnya luar biasa. Ketemu dengan saya di bandara. Jadi tidak janjian, sama-sama di pesawat. Karena lama nggak ketemu, saya tahu teman saya ini anak nakal. Begitu naik pesawat, itu sebelum take off, kan handphone masih nyala, itu WhatsApp saya. Dia bilang, alhamdulillah saya dapat rezeki. Apaan? Duduk sama cewek katanya. Nih, teman saya nakal, duduk sama cewek. Ya saya tanya lagi, ceweknya cakep nggak? Wah, artis katanya. Nah, lihat nih, artis siapa kata saya? Artis zaman kita dulu. Jadi ini artis tenar tahun 80-an Pak, ya kan? Ketemunya tahun 2025. Nih, naik pesawat bareng. Begitu dari arah Surabaya ke Makassar itu, kan biasa itu anginnya kencang, goyang-goyang pesawatnya.
Setelah mendarat dia bilang, tadi waktu turbulensi besar itu perempuan di samping saya itu takut. Terus megang tangan saya, ngomong, "Mas, saya ini takut banget ya." Saya pegang tangannya ya, dipegang tangan teman saya ini Pak, ya, di tengah-tengah di atas pesawat tadi itu. Begitu mendarat saya tanya, waktu dipegang tadi itu rasanya apa? Dia jawab, rasanya menyesal. Loh, kok menyesal, kata saya? Iya, kenapa dipegangnya tahun 2005? Coba dipegangnya tahun 85, ini masih kenceng-kencengnya. Kalau 25 tahun 85 Pak, sekarang kan berarti usianya udah 65 gitu loh. Artinya apa? Ketika disentuh, dia berimajinasi, seandainya saya bersentuhan 40 tahun yang lalu, ini kenceng-kencengnya nih cewek. Dia ingat film dia tahun 85 nih. Saya tanya, "Lu mikirnya begitu?" "Iya." Wudhu lagi, kata saya. Kenapa? Karena dia pasti mengandung apa ini? Syahwat. Mau muda, mau tua, kalau pikirannya berimajinasi kotor, mendatangkan syahwat, maka hukumnya apa ini? Batal. Lihat Pak, itu ayatnya sama, putusan hukumnya beda. Apa Imam Malik tidak tahu hadisnya Aisyah? Tahu. Kata Imam Malik, Aisyah nyari-nyari Rasulullah itu tanpa syahwat gitu loh. Maka Rasulullah yang tanpa syahwat ini tentu sesuai dengan ayat tadi tidak batal apa ini? Wudunya. Lihat Pak, Imam Syafi'i lain lagi. Waktu Imam Syafi'i hidup pertama kali sebagai ulama, sebelum beliau ke Mesir, itu putusan hukumnya batalal lamis dunal malmus. Yang batal itu yang nyentuh, yang disentuh itu tidak batal. Maka Bapak kalau tawaf nih, kan musim haji nih sekarang, mudah-mudahan kita nanti bisa haji semua ini. Begitu kita tawaf Pak, itu kalau Bapak takut bersentuhan, itu tidak usah pindah mazhab Pak. Ambil perkataan Imam Syafi'i dulu. Ya, yang batal itu yang nyentuh. Jadi Bapak di tawaf itu, iya kan, kalau Bapak niat nyentuh cewek memang ditabuk sama malaikat. Tawaf masih aja colek-colek kanan kiri, ditabuk sama malaikat. Bapak niat aja, saya niat tawaf. Ketika terjadi pergesekan karena padatnya di matof itu, ya Bapak niat enggak nyentuh, tapi diapakan itu? Disentuh. Kenapa? Hadisnya, ayatnya sama. Kata Imam Syafi'i, au lamastumun nisa, pendek yang saya baca ini, itu menunjukkan mutlaqul lamsi. Kata Imam Syafi'i ini mutlaqul lamsi. Saya berbeda dengan Imam Abu Hanifah, bahwa beliau menafsirkan lamastum itu bersetubuh. Saya menafsirkan sama dengan Imam Malik pada satu aspek, au lamastumun nisa, sekedar bersentuhan. Tapi kata Imam Syafi'i, yang menentukan itu bukan syahwatnya, tapi mensreanya. Kalau Anda nyentuh, Anda yang cari masalah, gitu loh. Ya kan, yang cari masalah yang dicolek. Yang cari masalah yang nyolek, ya kan? Anda nih misalnya nyolek janda, masalah, gitu loh. Tapi kalau Anda dicolek sama janda, itu rezeki Pak, gitu ya. Ya kan begitu Pak. Anda yang nyolek itu Anda bermasalah. Ditangkap orang Anda nyolek perempuan orang. Tapi kalau ada perempuan nyolek Anda, lalu suaminya marah-marah, Anda itu hebat banget. Bukan saya nyolek, lu didik bini lu tuh supaya nggak nyolek-nyolek saya, kan begitu loh. Walaupun sebenarnya yang dicolek seneng juga gitu loh, tapi dia enggak masalah. Maka kata mana dalilnya? Dalil Qur'annya sama. Kata Imam Syafi'i, waktu Aisyah menyentuh Rasulullah, kan Aisyahnya yang nyentuh, Rasulullahnya disentuh. Ketika Rasulullah tidak ada riwayat wudhu lagi, maka yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Nanti begitu ke Mesir, Imam Syafi'i hati-hati. Kata, enggak, saya robah fatwa saya. Sekarang pokoknya batal. Nyentuh atau menyentuh atau disentuh, pokoknya asal bertemu dua kulit ini hukumnya batal. Apa yang merubah Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, karena mutlaqul lamsi ini dipengaruhi lingkungan. Kata orang, ini Imam Syafi'i kan setelah di Mesir, ngelihat begitu banyak perempuan itu cantik. Maka kata Imam Syafi'i, sulit ya untuk membersihkan hati
antara menyentuh dan disentuh. Kalau yang disentuh menikmati juga, kata Imam Syafi'i, kan hakikatnya sama. Maka mulai sekarang, kata Imam Syafi'i, asal terjadi persentuhan hukumnya batal. Gimana dengan hadis Aisyah tadi? Kata Imam Syafi'i, lihat Pak, hadis itu nggak bisa dimonopoli antara NU dan Muhammadiyah. Semuanya punya apa ini? Sudut apa itu? Pandang. Kata Imam Syafi'i, kan hadis tadi cerita kalau Aisyah itu kehilangan Nabi, tangannya bergerak-gerak, kemudian bertemu dengan jasad Nabi. Kata Imam Syafi'i, siapa tahu yang dipegang Aisyah itu punggungnya Nabi, ada hailnya, ada bajunya. Karena yang dipegang bajunya bukan kulitnya, maka menurut semua ulama itu tidak membatalkan apa ini? Wudhu. Lihat Pak. Ini kalau kita cari fikihnya itu luar biasa. Nanti Bapak tinggal tambahin mazhab baru. Gimana kalau baju ceweknya tipis, bolong-bolong gitu ya? Ya tipis, Pak. Itu hail apa bukan? Loh, itu nanti, Pak. Kalau kita perdebatkan di sini, ngaji sampai duhur, Pak. Ya kan, kenapa? Itulah sejatinya yang namanya apa itu? Islam. Jadi untuk menyamakan Idul Fitri itu enggak usah. Ya, itu hanya sia-sia. Orang yang sudah kekeh pakai hisab, ya biarkan dengan hisabnya. Orang yang kekeh pakai ru'yat, ya biarkan dengan ru'yatnya. Semua dalilnya, kata saya nih, yang benar itu yang ru'yat, kata saya. Tapi kata yang mau hisab, yang benar yang hisab. Nanti biarkan saja. Perjalanan hidup yang nanti akan melakukan apa ini? Koreksi. Mungkin saya akan hidup di tengah masyarakat yang saya akan mendukung hisab, tetapi mungkin saya akan hidup di tengah masyarakat yang mungkin saya menafikan hisab karena situasinya berbeda. Nah, ini Bapak, ini hal yang pertama kali ingin saya sampaikan. Jadi pentingnya ngaji itu. Jadi tahu. Yang kedua nih, pentingnya ngaji. Orang jadi tahu, Pak, struktur Islam tadi. Kalau yang satu, yang tadi ini saya katakan ada wahyu, ada akal. Maka Islam yang kedua itu ada hukum yang pasti, ada hukum yang tidak pasti. Ini dulu waktu NU ngomong Islam Nusantara itu disalahgunakan. Lalu dikatakan, oh Islam Nusantara itu Islam baru. Oh bukan. Islam Nusantara itu Islam di Nusantara, Islam di Indonesia. Kenapa kok ada kayak gini? Nih lihat Pak. Karena nanti masing-masing daerah di mana kita hidup itu punya ciri keislaman yang berbeda dengan orang lain. Contoh nih, Bapak nih kemarin bulan Syawal itu semuanya bikin halal bihalal. Ya, halal bihalal antar keluarga, antar RW. Memang dulu Nabi pernah halal bihalal di Madinah. Bikin ketua panitia Abu Bakar, keamanan Umar bin Khattab, konsumsi Utsman bin Affan, mauidhah hasanah Sayyidina Ali. Pernah? Nabi bilang enggak pernah, Pak. Nabi enggak pernah begitu. Nabi pernah, Pak, bikin panitia zakat fitrah gitu dibagi-bagi. Enggak pernah. Tapi kalau orang enggak paham ini, Pak, itu nanti beragamanya kaku. Beragama yang benar, nih lihat nih ya. Ini ada konsep, Pak. Sama dengan tadi, ada wahyu, nggak boleh berubah, ada akal. Akal ini berubah-ubah. Imam Abu Hanifah pahamnya begitu, Imam Syafi'i pahamnya begitu, itu berubah-ubah, Pak. Maka konsep yang kedua dalam Islam itu ada yang namanya as-sawabit, nggak boleh berubah. Ada namanya al-mutaghayyirat yang berubah. Apa contohnya? Banyak sebenarnya. Cuman orang itu nggak mau menggunakan apa ini? Akalnya secara dalam. Ada sesuatu yang tidak boleh berubah dari zaman Nabi. Tapi ada yang kita kerjakan hari ini, karena ingin ikut Nabi, maka sesuatu itu kita robah. Apa contohnya? Zakat fitrah. Nih lihat. Bapak nih, kita belajar kan? Sebelum sholat id, semua orang itu wajib yang punya kelebihan makanan untuk bayar zakat apa ini? Fitrah. Lihat nih. Dulu Nabi zakat fitrahnya itu cuma 2, Pak. Kalau ndak pakai kurma, pakai gandum. Bahkan banyak orang mengatakan Rasulullah membayarnya itu pakai kurma. Gandum itu belakangan. Sekarang di Masjid Sa'adatul Muslimin, Bapak mungkin bayarnya pakai beras. Bapak mungkin bayarnya pakai uang. Berubah kan? Kalau nggak berubah, nggak ada yang ngambil. Coba aja ketua masjid bikin pengumuman. Masjid Sa'adatul Muslimin membagi zakat fitrah dalam bentuk kurma.
Insya Allah sampai lebaran ketiga saldonya masih banyak ini, ya kan? Kenapa? Gua nggak suka korma. Lihat Pak, maka as-sawabit yang tidak boleh berubah itu zakat fitrahnya. Tetapi yang namanya kurma, beras dan uang itu bukan agama Pak. Itu alat untuk mewujudkan keberagamaan Bapak. Nih Pak, orang kalau tahu kayak gitu Pak, itu Islamnya itu damai dengan semua kondisi dan situasi. Contoh yang paling mudah kan, Rasulullah itu kalau dengar azan maghrib waktu puasa itu makan kurma kan? Karena Nabi setiap azan makan kurma, maka orang Indonesia itu punya budaya. Yang budaya itu tidak ada di negeri lain. Apa itu namanya? Takjil. Nih Bapak nih kalau di Indonesia Pak, Ramadan itu ribet gitu loh. Ramadan itu ada makanan takjil, ya, ada makanan apa ini? Besar. Nanti Bapak ke Mekah, Bapak ke Madinah, Bapak ke Irak, Bapak ke Mesir, ke semua negara Islam. Ada nggak istilah takjil? Nggak ada. Orang Arab itu, kalau saya lagi di Indonesia, saya ajak, yuk takjil dulu. Al-ajalatu minasyaitan ya, katanya. Terburu-buru itu kerjaan setan. Karena pahamnya takjil itu sesuatu yang terburu-buru. Kita ini Pak, punya budaya namanya takjil. Takjilnya itu apa? Ya Bapak ngabuburit itu. Semua yang ada di pinggir jalan ini namanya takjil. Karena dulu kita pahami dari kebiasaan Nabi yang aslinya ini bukan agama. Nabi itu kalau Ramadan Pak, itu sadar. Kita yang berpuasa itu sejatinya waktu adzan maghrib itu punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama membatalkan puasa, karena haram Bapak begitu azan maghrib nggak batal. Kenapa nggak minum? Gue minumnya besok aja. Kenapa? Kebanyakan minum dunia itu bukan soleh, goblok Pak, gitu loh. Kenapa? Karena Bapak kalau nggak berbuka itu malah haram jatuhnya. Jumhur ulama itu bilang nggak boleh wisol itu. Maka dengar azan Bapak harus batal, itu kewajiban. Kewajiban yang kedua sholat maghrib. Nih lihat nih. Maka oleh Rasulullah itu dibuat Pak instrumen alat yang bisa mempertemukan harmonisasi antara kewajiban cepat berbuka dengan kewajiban as-sholatu ala waktiha. Apa itu? Nabi kalau dengar azan ngambil kurma. Begitu kurmanya dikunyah, minum air, selesai itu Nabi sholat. Kita di Halim tidak pakai kurma Pak. Pakai apa? Kolak, gorengan, lontong. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ini alat. Kenapa Rasulullah pakai kurma? Ya karena di Madinah. Coba di Depok, mungkin pakai durian montong Pak. Kenapa nggak pakai? Lah iya toh, sederhana aja. Lihat Pak. Maka nanti budaya kita itu buat mana yang masuk takjil. Takjil itu kue. Takjil itu buah yang manis. Takjil itu makanan cepat saji. Nah, bakso nggak termasuk Pak. Ada saya pidato begini dipotong tukang bakso protes. Emang bakso nggak masuk? Iya. Kalau baksonya yang pertama panas, yang kedua pedes, ya kan? Baksonya panas, air mendidih Pak, baru masuk ke mangkok. Ngademinnya 10 menit. Kepedesannya 20 menit, setengah jam. Maka bakso tidak masuk kriteria takjil. Ya. Lihat nih. Sederhana kan Pak? Yang nggak boleh berubah itu apa? Takjilnya. Yang boleh berubah apa? Alatnya. Lihat nih. Bapak kalau sudah tahu kayak gini, nanti orang itu bisa beradaptasi. Dia bisa membedakan mana agama, mana instrumen keagamaan. Kalau hidup kayak gitu, itu seneng Pak. Saya pernah pidato tuh banyak diprotes sama beberapa habaib, beberapa kiai. Tapi saya bertahan sampai hari ini. Gitu loh. Apa itu? Sikat gigi sama siwak. Gitu loh. Siwak sunnah Nabi. Semua orang tahu. Saya juga tahu. Jangankan sekarang. Mulai saya dulu di SD tahu hadis laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli masjidin. Maka siwak itu jadi ciri khasnya Rasulullah. Nabi itu rajin bersiwak. Tapi persoalannya siwak itu cuma alat Pak. Gitu loh. Nih Bapak nih kalau saya terangin yang ini tuh agak protes gitu loh. Siwak itu cuma alat Pak. Gitu loh. Yang namanya agama itu kebersihan mulut. Nih
Kan sederhana. Dulu Nabi mulutnya itu bau, Pak. Maka Rasulullah itu ngajarin. Padahal Nabi itu mulutnya baunya wangi. Tapi Rasulullah ngajarin, pokoknya mulut itu harus dibersihkan. Gigi itu pakai apa? Pakai siwak. Ini ya. Sederhana kan, Pak? Nabi juga dulu haji. Dari Madinah ke Mekah, Nabi haji naik apa? Unta. Kenapa naik unta? Ya tidak ada alpat. Gitu loh. Bapak bisa bayangin, kalau sekarang Nabi hidup, terus ngomong, Abu Bakar, yuk kita umroh. Kira-kira dibawain unta, apa dibawain mobil, Pak? Pasti dibawain mobil, Pak. Kenapa enggak dibawain mobil? Karena mobilnya nggak ada. Bapak jangan coba-coba. Terus ngundang saya, jemput saya, bawa unta ke Jagakarsa. Nggak datang saya. Nggak datang saya. Walaupun yang ngundang Fauzi. Terus datang dia bawa unta. Walaupun murid saya. Saya bilang, berangkat jam, kok ngapain berangkat jam segini? Masih lama kan pengajian? Soalnya kita naik unta. Nggak datang saya, pinggang saya rontok, Pak. Terus ngomong dia, jangan sembarangan guru, jangan menghina unta. Dulu Nabi kemana-mana naik, Nabi kemana-mana naik unta tuh belum ada Yamaha NMAX, Pak. Kalau seandainya sudah ada Honda, tidak mustahil Nabi tuh goncengan sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik apa itu? Naik Honda, sederhana kan, Pak? Kan begitu, saya makan pete, Bapak makan jengkol misalnya. Malam, habis itu tidur, mulutnya mingkem, Pak. Bisa dibayangin nih, yang masuk jengkol sama pete, sepiring-sepiring. Ya, habis Isya, jam 9 tidur, pules minum Antimo 3, Pak. Mulutnya itu nutup. Bangun-bangun tadi jam 4. Wah, Masya Allah. Itu kucing lewat, Pak, pingsan gitu. Bener kan? Lihat nih. Yang satu, Bapak lihat. Yang satu karena mau subuh mandi. Mandi ini sunnahnya, mau ke masjid kan jamaah. Selesai mandi dia ngambil siwak. Ini bukan siwak sembarangan, Pak. Ini siwak pohonnya, ini masih keturunan pohon zaman Rasulullah dulu, ya. Belinya di mana? Di Madinah ini siwak. Oh, berangkat ke masjid. Maka saya katakan, orang itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersiwak. Yang satu, Pak, enggak ngambil siwak. Ngambil alat buatan orang kafir. Namanya Oral-B yang mahal itu, Pak. Ya, jangan formula lah. Kalau formula kan ya Allah dipakai 3 hari kan kadang bulunya sudah sujud sahwi semua itu, ya. Pakai yang bersih misalnya Oral-B, kasih pasta gigi, kemudian berkumurnya pakai apa ini? Laserin, Pepsodent cair. Saya tanya sama Bapak, yang ikut sunnah Nabi itu sejatinya yang mana? Orang sering bilang yang bersiwak. Kalau saya mazhabnya itu mengatakan yang pakai sikat gigi. Kenapa? Karena yang puncak ibadahnya itu bersih dan wanginya mulut. Logikanya semakin bersih, semakin wangi, berarti semakin mengikuti tuntunan Rasul. Adapun siwak dengan sikat gigi sebatas alat. Hadroh itu tidak ada zaman Nabi. Ada. Burdah misalnya, Barzanji, nggak ada, Pak. Tapi Barzanji itu sejatinya bukan agama. Agama itu cinta Rasulullah. Agama itu kenal Rasulullah. Barzanji itu alat untuk mengenal Nabi. Pengajian minggu pagi ini bid'ah. Nggak ada zaman Nabi itu, ya, ngaji pakai hidrokoko 2 kayak gini, nggak ada zaman Rasulullah. Iya kan? Nggak ada. Tapi ini bukan agama, Pak. Yang agama itu thalabul ilmi. Yang agama itu belajar. Mau habis subuh hari Ahad, mau Senin malam habis maghrib, itu namanya instrumen. Baju kita ini nggak ada agamanya, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Peci hitam ini bukan agama. Peci putih bukan agama. Jubah bukan agama. Tapi itu nanti jadi apa ini? Alat. Alat ini dibangun dari apa? Ya dari budaya. Bukan dari apa ini? Bajunya. Cuma kita sering salah, Pak. Ya, saya dulu baju saya itu kan begini semua. Kata istri saya, kayak nggak ganti baju. Terus kata istri saya, nanti kalau jahit lagi, bikin yang lehernya tegak, pakai kancing begini kayak jubah itu loh, Pak. Maka saya datang ke penjahit. Saya bilang sama tukang jahitnya, baju saya ini lehernya kayak Ustaz Fauzi nih, tegak gini ya. Penjahit yang jawab, oh leher Shanghai katanya. Saya kaget, kok jadi Cina kata saya. Mas bukan leher Shanghai. Saya bilang saya mau ke Mekah ini lehernya tegak kayak orang Arab. Penjahitnya ngotot, Pak, itu namanya leher Shanghai. Akhirnya daripada ribut, yang penting gini ya, mau Shanghai kayak mau Jakarta kayak pokoknya begini. Jadi, Pak,
Begitu jadi Imlek kemarin, saya diundang sama teman saya orang Cina, gitu ke rumahnya makan-makan. Saya tanya makan-makan halal semuanya. Saya datang. Begitu saya lihat, oh iya ya, bajunya mirip dengan baju saya, ya lehernya sama-sama tegak, tidak ada kancingnya lebar, bedanya kancing bajunya aja begini-begini, ya tali. Saya pikir-pikir iya ya, baju itu tidak ada agamanya. Dulu orang di Arab itu sangat berat pakai sarung. Ya, dulu saya pertama kali ke Saudi, jangan ke Mesir tahun 90-an, itu pakai sarung, itu ditegur orang. Pakai baju yang sopan. Kata saya, loh, sarung ini sarung itu baju tidurnya orang Arab. Jadi orang Arab itu cuma pakai sarung kalau di mana itu? Di rumahnya. Ngelihat saya pakai sarung, itu dulu kayaknya ini orang nggak sopan. Sekarang Arabnya udah ke Indonesia semua. Ngelihat, oh iya ya, sarung itu bagian dari apa ini? Baju mulia di Indonesia. Ya sama kan? Ini jangan dipotong ya. Jubah itu kan kayak daster, Pak. Gitu loh. Ini Bapak jangan ngomong terus saya menistakan. Enggak. Ya ada orang, kok bajunya begitu ya, dipotong dari atas jadi satu ke bawah. Mungkin dalam budaya tertentu itu baju perempuan. Karena budaya kita yang laki itu pasti 2 potong, Pak, dari dulu, ya. Tapi setelah kita tahu, oh iya ya, percampuran budaya, lama-lama jadi tenang. Ya, saya kalau ngajar kayak gini di Masjid Keraton, Pak, mungkin tidak pakai peci, tapi pakai apa itu? Belangkon. Belangkon itu tidak ada agamanya. Sarung itu bukan agama, tapi sarung itu menjadi instrumen keagamaan. Kapan? Akal yang pakai, akal bikin budaya. Seandainya saya kesini nih, datang celanaan, pakai jaket kulit misalnya, mungkin nggak disuruh ceramah, Pak. Kenapa? Tampangnya itu bukan apa ini? Bukan ulama. Lihat, itu kalau kita pahami, Bapak, itu namanya sawabit wal mutaghayyirat. Ini kalau ngaji usul fikih, Pak, hidup kita tuh jadi lapang. Dan ini sebetulnya yang dibutuhkan kita hari ini. Pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi, itu agama. MBG itu bukan apa ini? Agama. Itu instrumen. MBG itu bisa jadi instrumen keagamaan kalau semua rakyat Indonesia dikasih makan, bergizi, maju. Ya. Tapi kalau dikorupsi atau keracunan, itu nggak jadi agama, Pak. Itu jadi sarana apa itu? Kerusakan. Ustadz kalau begini, Pak, enak. Ya, oh MBG ini sukses, begini-begini. Agama. Kenapa? Nolong orang. Oh, nolong rakyat. Masa ngasih makan orang, ngasih makan rakyat? Nggak boleh. Boleh. Tapi kalau beli kaos kaki 12 triliun, Pak. Ya, kalau satu berapa itu? Bukan 12, berapa saya lupa lah. Tapi angkanya itu triliun, Pak. Ya, terus beli ini, beli itu, boleh jadi. Nah, itu yang harus kita apa ini? Koreksi. Cinta Nabi itu agama. Maulid itu instrumen. Kalau maulidnya merusak, Pak. Misalnya gede-gedean. Ya, terus semua anggota Saadatul Muslimin ini ditagih, lu nyumbang 2 jutaan semua. Yang enggak nyumbang diomongin kemana-mana. Ini namanya mungkar, Pak. Gitu. Kalau seperti itu, maka maulidnya perlu diapakan itu? Dikritik. Bukan cinta Rasulullahnya. Perayaan maulid itu instrumen. Kalau instrumen ini salah, perbaiki instrumennya, tetapi secara konsep dia namanya as-sawabit. Kalau hidup kita bisa seperti ini, insya Allah kita akan menjadi baik. Ini pengajian sebagai mukaddimah. Nanti pada bulan yang akan datang baru kita akan memulai pengajian seperti biasa, tentunya dengan niat menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi itu bukan sekedar siwakan, sunnah Nabi itu bukan sekedar pakai wangi-wangian, sunnah Nabi itu diantaranya adalah belajar. Sunnah Nabi itu diantaranya adalah mengedepankan ilmu yang bermanfaat untuk memahami agama. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita
kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan menjaga orang-orang yang mencintai kita semua, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Semuanya Allah jaga, dan kelak Allah hantarkan untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Allah jadikan negeri ini negeri di mana Al-Quran, negeri di mana As-Sunnah bukan saja terdengar di masjid, tapi terlihat pada perilaku kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.